Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Sidik Budi Santoso dari Wonosobo. Ada satu hal yang kami dari tadi mau bertanya tapi belum ada kesempatan, dan kali ini kami sempatkan. Semangat 3 in 1 yang telah di share kemarin oleh Mas Rudi, ini hanya satu motivasi dan semangat. Apakah ada trik sendiri? Karena kami mengalami juga Pak di daerah kami. Kami kameramen juga reporter mewawancarai dan mungkin mempersiapkan audio dan segalanya. Mohon triknya untuk satu orang bisa berperan menjadi tiga apa ya istilahnya, 3 figur. Jadi bisa jadi kameramen, bisa jadi reporter, bisa menyiapkan audio. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan in frame Pak. In frame itu kami juga agak bingung. Banyak sekali momen-momen yang bagus di daerah kami kesulitan penjadwalannya dan jamnya. Mohon nanti mungkin bisa kembali diprogramkan, mungkin 1 minggu 2 kali atau berapa kali, dan waktunya, karena momen-momen itu kadang sifatnya insidentil. Jadi kita berusaha untuk mengambil momen itu di in frame, kadang mungkin waktunya yang tidak berkesesuaian dengan penjadwalan di media. Terus yang selanjutnya terkait dengan terkendala sinyal. Mungkin gambar itu bisa disiasati dengan klip-klip pendukung lainnya. Suara, ini mohon solusi suara, bagaimana kita mengantisipasi suara itu bisa maksimal ketika in frame. Misalnya tadi disampaikan dengan model 2 perangkat, 1 gambar 1 suara. Demikian yang bisa kami sampaikan, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau tadi disebutkan bahwa bisa berperan 3, ini dalam artian bukan seperti kemarin yang saya editing kemudian saya share, tapi mungkin bagaimana mengaplikasikan atau melakukan kegiatan itu di lapangan ya. Sebenarnya penjenengan semuanya saya kira sudah melakukan itu semuanya ya. Hanya saja mungkin merasa bahwa kesempurnaan itu masih bagian daripada proses di sana. Jadi selama ini penjenengan sudah bisa sebenarnya ya. Seperti kalau Pak Sidik itu wawancara itu juga sudah betul ya. Hanya saja nun sewu, ketika penjenengan itu melakukan kegiatan in frame seperti beberapa waktu yang lalu, itu sendirian atau ada temannya Pak? Sendirian ya. Nah ketika sendirian, yang pertama adalah kalau wawancara ini melakukan janjian dengan narasumber yang akan diwawancarai. Itu yang pertama. Nanti misalnya acara mau digelar jam 8:30 misalnya seperti itu, dan alhamdulillah yang diwawancarai bersedia dan siap. Itu sebenarnya dari 7:30, kalau kita belum siap betul, itu semakin lama persiapannya itu semakin baik begitu ya. Jadi 7:30 sudah mempersiapkan nanti acaranya apa, misalnya acaranya apa misalnya Pak, donor darah gitu. Terus kemudian backgroundnya ini apa yang akan dijadikan background gitu. Terus kemudian narasumbernya tadi disiapkan, penjelasan sudah pastikan narasumbernya itu nanti siapa-siapanya disiapkan. Kalaupun nanti ada 2 narasumber, berarti nanti disiapkan bisa dua-duanya ada di samping penjenengan gitu. Bisa juga satu-satu gitu. Kalau kemarin sepertinya pas acara penjenengan gantian ya. Gantian kan, ya, terus penjalan berjalan menuju ke arah narasumber kan, seperti itu. Nah itu sesuatu yang sifatnya
malah justru bagus dibanding hanya saja ketika ini kamera still ini diem itu saja, terus apa kameranya bisa mengikuti perjalanan berjalan, kan nggak mungkin. Nah, yang seperti ini perlu mendapatkan bantuan. Tapi di satu sisi persiapan tadi adalah dilakukan semakin durasinya panjang itu semakin bagus. Terus kemudian jenengan pakai mikrofon apa pakai ada yang klip, ada yang ini, ada yang hanya pakai. Ya, kalau seandainya Pak Sidik itu ada di frame, sebaiknya jenengan menggunakan mic yang saya seperti yang dipegang. Tapi kalau penjenengan pakai clip on, sebaiknya dua-duanya pakai. Gitu. Jadi tidak jenengan sendiri terus nanti masuk gimana itu nggak mungkin. Jadi harus sendiri-sendiri. Jadi harus pakai mic clip on dua-duanya. Tapi kalau satu ini bisa begini. Ya. Itu. Terus kemudian untuk wawancara sendiri, terkadang Pak Sidik memang sudah mempersiapkan listnya apa, tapi kalau tidak tahu biasanya bisa tanyakan Mbak Ida atau bisa tanyakan ke saya juga. Itu sudah penjenengan lakukan. Itu untuk sebagai reporter. Sementara sebagai kameramen itu Pak Sidik seandainya saja tidak ingin tampil di frame-nya, langsung saja dari hostnya yang ada di studio langsung biasanya akan sampaikan begini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan segera bertemu seorang narasumber dokter dari PMI dalam rangka donor darah yang ada di Wonosobo. Kita akan langsung tersambung dengan beliau Dr. Paimo yang ada di Wonosobo. Langsung saya assalamualaikum begitu, ini langsung bisa jalan. Dan itu tolong pastikan audionya fix, gambarnya betul. Kalau nanti dokter saya harus dokter, nah ini kan lucu gitu. Jadi pastikan dulu dan sebelum acara itu mulai kan sebenarnya pasti ada cek audio dengan studio. Nah itu sudah menjadi bagian dari tes komunikasi apakah audio penjenengan bisa masuk di studio gitu Pak. Terkait dengan audio tadi, penjenengan tadi bertanya tentang itu ya Pak ya. Mungkin Mas Darman bisa sampaikan atau Mas Rosid. Audio in frame ini bisa disampaikan Mas Darman atau Mas Rosid sebagai satu MCR yang satu teknisi. Ya, silakan Mas Darman. Bismillahirrahmanirrahim. Kami Bapak Ibu, mohon maaf kami lanjutkan. Di luar hujan yang jaketnya di sepeda motor atau sepatu di kira-kira kehujanan bisa diamankan dulu. Pada prinsipnya tadi sudah kita lihat sendiri, Mas Septi tadi yang di reporter Mas Wahid Arifuddin tadi praktek secara langsung menggunakan ini perpanjangan ini bisa dibeli di online shop. Ini saya beli 20.000 di Shopee, tapi nanti linknya saya kirimkan di grup Kata Nusantara 1 atau Kata Nusantara 2. Jadi yang untuk perpanjangan headset yang ada mic-nya ini ada kuningnya 4, ada hitamnya 3. Jadi ada 3 cincin. Jadi fungsinya ini untuk perpanjangan headset supaya kalau kita ngambil gambar satu orang bisa mic-nya masuk, bisa dengar dari studio, juga gambarnya tidak terlalu dekat, yang kelihatan kepala saja, tapi kalau panjang bisa lebih sesuai apa yang kita butuhkan gitu. Ini prinsipnya seperti itu. Jadi ini perpanjangan ini bisa 2 meter, 3 meter, banyak di online shop.
Jadi untuk mengecek headset kita itu masuk atau belum ke studio, contohnya seperti ini, posisi seperti ini, kita terkonek dengan studio, kita mencoba mic-nya begini. Yang di studio tolong didengarkan dengan baik. Ini saya mencoba pakai headset, jadi kita mencoba pakai headset dekat mulut sini. Ini pakai headset, ini pakai headset itu. 1, 2, 3, bagaimana didengarkan bagus gitu. Untuk memastikan bahwa yang masuk ke sana itu headset, kita mendekat ke HP sini. Ini saya dekat HP. Oh, tidak didengar. Oh, berarti betul yang masuk dari headset. Tapi kalau kita bicara dekat HP kok suara kita keras, berarti yang bermasalah headsetnya. Jadi yang masuk masih di suara handphone, headsetnya belum lancar. Jadi dipastikannya seperti itu. Kemudian untuk ngakali ini cara yang paling praktis, tapi bapak-bapak semuanya ada yang lebih, kami tahu sudah dipakai, ada yang lebih canggih. Jadi mungkin pakai Y itu ada sendiri, pakai ini, tapi pakai Y ini terlalu banyak, nanti kalau kurang kenceng krek atau gimana. Tapi kalau pakai ini pasti fix nggak ada krek kalau masih bagus semuanya ya. Jadi ini contohnya perpanjangan sama persis, ini sama persis seperti ini, bisa dilepas. Sama persis seperti ini, cuman ini yang di dalam sini, ini isinya ini Pak, isinya headset ini. Jadi di dalam headset ini ada mic dan ada rangkaian yang lain. Tidak bisa mic itu kita lepas kemudian kita buat mic eksternal sendiri. Jadi pengalaman saya begitu, tapi entah Bapak kalau mau praktek. Jadi ini headset utuh seperti ini, kita masukkan ke dalam sini. Ini isinya juga seperti itu, cuman headset utuh ini masukkan sini. Cuman keluarannya biar ini kan keluarannya headset biasa. Kalau Bapak Ibu bisa nyolder, dipotong, dikasih perpanjangan supaya nanti bisa hubungi kami untuk membuat seperti ini. Perpanjangannya ini nanti bisa dikasih earphone atau headset yang di cabang begini, tapi sini udah tidak ada mic-nya. Ini cuman untuk mendengarkan, nanti bisa ini geser ke narasumber, geser ke sini. Ini cara yang paling praktis gitu. Jadi yang pertama, untuk memastikan audio kita diterima di studio bagus, cek dulu headsetnya. Kita berbicara di headset betul-betul suara kita bagus. Yang kedua, kita cek, kita bicara di HP, kalau ini jauh kok suara kita masih jelas diterima, berarti ada kekeliruan di headset kita. Itu saja Mas sementara. Kalau mau pesan seperti ini bisa hubungi kami. Sedikit tambahan ada Mas Rudi. Ya? Sedikit nambahi Mas Rudi. Ya mari Pak. Sedikit nambahi, ini kami pada dasarnya semuanya sudah bisa kami pahami, bisa kami terima. Hanya sedikit masukan dan titip saja, khususnya untuk wilayah kami di Wonosobo kan ya, karena terkendala SDM atau mungkin pengurus di wilayah kami yang kurang mungkin menggerakkan dari kader-kader selanjutnya. Ini mungkin kami minta bantuan pada kru, mungkin bisa menyampaikan ke pengurus atau pimpinan pusat agar dimotivasi, karena ini adalah bagian dari dakwah kita. Bagaimana tugas dari pengurus untuk memotivasi setiap potensi-potensi dakwah yang ada di majelis kita. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sitik. Insya Allah itu juga sudah kami sampaikan ke beliau Al Ustadz begitu, dan
Saya sudah matur juga ada Ustadz Sunarno selaku sekretariat di Majelis Pusat sudah perso juga tentang hal ini. Begitu tadi juga disampaikan bahwa dimaksimalkan untuk kita ini bisa bergerak secara mandiri. Tapi ketika hal itu sudah kita maksimalkan, makso tidak bisa dan masih kurang, maka nanti disingkuyung bareng-bareng begitu. Oh ya, saya ada satu trik lagi yang pernah saya lakukan di akad pagi. Jadi ketika yang ini insya Allah paling gampang sekali, tapi ya harus menggunakan 2 HP ya. Satu, semuanya harus smartphone yang ada zoomnya, gunakan kamera HP yang lensanya bagus, itu digunakan untuk video ya. Terus yang satu digunakan untuk audionya, masuk semuanya di link itu, di link yang sudah kami share itu ya. Terus yang misalnya ini untuk gambar bagus, kemudian HP yang hanya sekedar bisa zoom, bisa masuk zoom, jenengan gunakan juga ya. Jadi ini sudah masuk semuanya ke satu link zoom. Kemudian kita akan dikendalikan MCR. MCR akan membuka gambar dari HP yang ini. Ya, videonya pakai HP ini. Kemudian saya menggunakan audionya, ini saya pakai HP ini. Ya. Terus ini bisa di loudspeaker. Jadi seandainya panjenengan wawancara, ini pun narasumber bisa mendengarkan. Ini sudah kami coba ketika pas akad pagi dan berhasil. Tadi menurut informasi Mas Raka, antara gambar dan audio itu pun sama. Dan ini loss, tidak ada tanpa earphone juga tidak. Kemudian ini saya tidak ada koneksi kabel di sini juga. Hanya saja memang di sini membutuhkan 2 HP. Ini bisa ditulisi misalnya MTA TV, begitu juga sudah bagus misalnya seperti itu. Ya. Ini paling gampang dan paling murah, hanya saja kuotanya pasti ada 2.